Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mas Dedi, apakah sudah di room? Oke, sudah, Mbak Dina. Oh iya, siap. Oke, buat teman-teman semua, kita akan langsung untuk ke materi acara webinar ini. Nanti kalau teman-teman dalam penjelasannya Mas Dedi terus kalian punya sesuatu untuk ditanyakan, jangan ragu-ragu, langsung chat aja ya di pojok kanan atas. Kamu langsung chat, langsung bertanya aja biar nggak lupa pertanyaannya apa ya gitu. Nanti kita bacakan di akhir sesi. Oke, silakan Mas Dedi. Waktu dan tempat. Ya. Silakan. Baik, terima kasih semua. Terima kasih udah bergabung teman-teman semua. Jadi nama saya Tubagus Dedi, boleh panggil Dedi saja bebas. Ini kita lebih ngobrol aja, bukan presentasi yang tahu, ngobrol aja. Dan saya juga lebih ke sharing pengalaman aja. Siap. Nah, oke. Langsung saja, ini beberapa film yang pernah saya bikin. Ini semua soil akan saya lihatin, ada sekitar 6 menit. Semuanya saya nulis, ada beberapa juga yang saya sutradara juga. Oke, saya langsung present aja ya, biar lebih cepat. Silakan Mas. Oke, jadi ini beberapa film yang saya buat sejak 2008 ya, Kak. Bisa beberapa kompilasi.
Oke. Aku tadi bisa dilihat ya soril-sorilnya. Bisa, bisa. Oke. Saya langsung ke materi ya. Ini sebenarnya lebih ke pengalaman saya. Jadi ini bukan teori yang apa ya, yang akademis. Saya cuma menyimpulkan pengalaman sejak 2008 membuat film. Jadi di film itu menurut saya ada yang lebih penting ya. Jadi karena itu visual, jadi picture itu is king. Jadi apa yang ditampilkan di layar itu ya itu yang akan membuat penonton apa ya, tertarik, termotivasi, terus pesan kita bisa nyampe karena ada visual. Tentu tidak menyampaikan audio juga ya, tapi paling tidak visualnya itu harus kita ciptakan gitu. Tapi ada yang lebih king lagi dari sekedar pictures itu ya, apa ya, itu skenario. Nah, skenario seperti berita visual yang harus kita lihat. Oh, dan metode sekarang itu masih mengundang zaman beberapa mengirimkan handycam, tapi kita masih ragu waktu itu Highlights itu sekitar tahun 2010 di Metro TV itu. Ternyata yang ngirim antusias. Yaitu mulai citizen jurnalis itu dia menangkap momen di tempatnya masing-masing. Tapi kaitannya dengan film ya itu tadi saya bicara picture is king itu ya berarti dari visual. Citizen jurnalis dia menangkap visual di lokasinya berada, hal menarik, hal yang ekstrim apa bencana dan sebagainya. Itu memperkaya referensi televisi, stasiun televisi. Waktu itu kan kita mengandalkan biro, misalnya kameramen daerah itu tidak mengcover seluruh Indonesia. Akhirnya masyarakat membutuhkan. Sekarang udah ada handphone dan sebagainya, berbagai device yang HD, udah 4K segala macam, handphone dan sebagainya juga. Harusnya sih kita lebih mudah menciptakan visual yang king tadi. Nah, film itu bagaimana? Film-filmnya ada perpaduannya dari India. Karena film itu kita create. Beda dengan berita kan. Berita itu ada korupsi di KPK, kameramen kirim dapat gambar. Mau goyang, mau out focus, tapi itu ya itu momen. Tapi kalau film kita ciptakan. Ada visual, ada juga audio, ada juga pengadeganan. Nah, film itu ada durasi tertentu yang harus kita desain dalam durasi tertentu tersebut, itu kita harus sudah bisa mencapai apa key message yang ingin disampaikan. Nah, dari ide dulu, kreativitas nanti akan membreakdown ide menjadi adegannya seperti apa dan sebagainya. Ini tadi ya bahasa film itu ada audio dan visual, ada dokumenter dan dokumenter. Ini mungkin teman-teman sudah paham ya. Dokumenter kita bicara ke ini ya, kaitan dengan web series. Kalau saya bikin Jalan Sudirman itu durasinya kan direncanakan 120 menit. Kita punya raw material 4 jam. Kita harus memotong 4 jam. Apa yang salah? Skenarionya saya bikin 110 lembar. Harusnya kan 1 lembar itu 1 menit kan. Paling kita over sekitar 1,5 jam lah potong. Ternyata setelah kita produksi ya jadi 4 jam. Pokoknya hari ini kita harus tega. Produser, director, saya penulis harus tega memotong adegan mana yang harus potong. Karena untuk melihat di bioskop kita kalau kita 90 menit kita dapat show-nya lebih banyak. Kalau ya
Kecuali kalau udah lewat 3 jam itu kan soalnya sedikit. Sisi pertimbangan bisnis dari produser ada tetap kita stick ke 120 menit. Nah, gimana memotongnya ya itu harus diskusi yang alot. Adegan penting kita delete jadi bersih 120 menit. Padahal skenario saya bikin 110 lembar. Nah ini sebelum Anung bikin Soekarno, saya bikin Soekarno ketika Bung di ND. Ini film untuk Dikmas, jadi untuk Kementerian Pendidikan. Ini film gratis disiar. Ini di itu pada kalau teman-teman melihat ini fase Soekarno 1934 sampai 38. Waktu itu di apa? Soekarno di asingkan ke ND. Terus dalam 4 tahun itu ya tidak ada hal yang menarik seperti Hanung Soekarno di depan jutaan massa. Di ND dia berhadapan dengan pertanyaan sebagainya. Ini juga sama kasusnya. Direncanakan 2 jam, jadinya 3 jam kita harus potong. Karena kuncinya di skenario tadi. Apakah skenario harus lebih pendek? Tidak juga. Nanti kita bahas ya. Ini fiksi fiksi itu film imajinasi dan sebagainya. Ini fiksi. Saya pernah juga sitkom. Ini sitkom lebih pendek, 24 atau 48 menit. Ini film panjang, series juga waktu di net ada Patriot tentang prajurit. Kemudian di dalam film besar itu ada beberapa departemen. Terus bagaimana kalau kita bikin short movie? Pernah saya bikin film cuma bertiga, pernah juga. Tapi idealnya setiap sebuah organisasi film itu ada produser eksekutif sebagai penyandang dana, ada produser, lain produser yang mengatur di lapangan, sudah ada penulis, tentu ada departemen kamera dan sebagainya. Ini perbandingan. Waktu saya bikin film pendek tentang Kuntara kita cuma bertiga. Film pendek pernah di perbatasan Sebatik ini 5 orang kru, sisanya pemain. Setelah di layar kan kita nggak tahu kan di balik film itu ada berapa kru. Sebetulnya yang penting sih sebenarnya ide dan filmnya seperti apa. Tapi tentu dengan film besar ya, tentu dengan kamera sinema ya kita perlu banyak kru karena berkaitan dengan lighting dan sebagainya. Sekitar bisa 30 orang, 40 orang dan sebagainya. Nah, jadi monitor juga untuk film besar ini sangat penting karena ini menentukan oke atau tidaknya sebuah shot ya. Kalau kita film kecil kita sama kamera maka ngelihat sama-sama di viewfinder. Oke, enggaknya kadang kita miss, ada yang bocor dan sebagainya. Nah, ini kita Bung Genda yang cerita tadi, ini kita syuting di ND tentang Soekarno 1934. Ini lumayan departemennya lengkap karena harus mengatur set ke 3 tahun 30-an. Beberapa kita yang membangun set rumah Soekarno dan sebagainya. Sudirman juga tim departemen yang paling lengkap. Oke, sebelumnya lepas dari itu film besar atau itu sebenarnya yang paling penting sih menurut saya adalah ide itu seperti apa. Setiap film itu mempunyai wants, semua karakter ya, ada wants. Batman, James Bond juga, Sudirman, Soekarno, Dylan misalnya, dia punya keinginan dan sebagainya. Nah, ini harus di keinginan. Waktu saya bikin film Soekarno ditanya juga sama ada produser dari Belanda, kamu bikin film Soekarno di ND terus gimana? Soekarno di ND yang ditahan Belanda, ditawan, diasingkan. Ya terus apa setelah diasingkan? Ya dia kesepian. Terus apa? Terus dikejar terus sampai saya dapat premis yang kuat. Kalau ide kita belum kuat, premis kita masih lemah, ya udah Soekarno ditahan di ND apa? Akhirnya premisnya menjadi di tengah kesepiannya Soekarno menemukan dasar falsafah Pancasila di antara kesepian. Jadi bukan Soekarno yang di depan ribuan massa, tapi di tengah kesepiannya dia ketemu dengan petani nelayan. Setelah kita riset selama setahun, akhirnya kamu lah kenapa dia. Nah, dari itu dari premis baru kita turun ke sinopsis, terus ke plot, baru ke skenario. Itu proses pembuatannya riset 1 tahun, skenario
6 bulan, jadi sekitar 1,5 tahun. Nah, durasi untuk menulis skenario sebetulnya kayak kadang kalau kita saya klien minta kita bikin web series harus selesai bulan depan. Tapi mau tidak mau kita harus selesai satu episode misalkan 3 hari atau 4 hari. Nah, yang penting kita punya idenya dulu yang sudah kuat. Jadi skenario itu lebih ke blueprint. Karena dari skenario itu menentukan budget, shooting days, jumlah pemain dan sebagainya. Skenario belum lock ya berarti kita harus diskusi dengan produser. Skenario kita dibikin ternyata produser keberatan dengan lokasi kebanyakan, pemain kebanyakan, coba lagi sampai ketemu lock skenario yang disepakati bersama. Jadi kita tidak bisa egois juga menentukan ide yang wah ini film waktu saya studio saya pengen perangnya banyak ratusan orang, budgetnya masuk, coret lagi scene-nya dipersimpel. Meskipun kita tidak tetap berusaha tidak mengurangi bagaimana menulis konstruksi cerita film atau web series tetap sama. Ini kita ada film statement dulu atau premis, logline, satu kalimat apa film ini harus dibuat. Misalkan biasanya dimulai dengan bagaimana jika titik-titik maka gitu. Misalkan bagaimana jika orang buta titik-titik dia berperang dengan senjata, dia harus seperti itu. Oh ini apa? Jadi sebelum ke sinopsis pun premisnya sudah kuat. Bagaimana jika seorang yang tertindas dia harus melawan kekuatan teroris dengan senjata lengkap misalkan. Kira-kira film premis atau formulasi premis itu biasanya membuat orang tercengang duluan. Baru dari situ sinopsis lebih ke apa kisah deskripsi dari tadi siapa sih yang tertindas tadi gitu. Di sinopsis dirumuskan. Baru plot, scene plot, baru skenario. Misalkan ini saya nulis Mursala tahun 2010 yang ini tentang Rio Dewanto yang jadi pengacara. Ini semua di YouTube kayaknya ada. Premisnya ketika adat menentukan segalanya. Jadi di sini Rio Dewanto itu tidak bisa melawan adat. Dia orang Batak. Lebih ke ini sih orang Batak di Jakarta jadi lawyer sukses, tetapi dia begitu pulang ke kampungnya dia tidak bisa melawan hukum adat. Jadi sehebat-hebatnya lawyer begitu ketemu hukum adat Batak dia tidak bisa melawannya. Kisahnya lebih ke dia mau married dengan pacarnya. Ternyata pacarnya itu ada marga yang saling tidak bisa menikah mereka secara adat. Jadi disebutnya Kenaparna. Nah, itu Rio Dewanto dia berkeras tetap terus jalan dengan si pacarnya itu ya. Akhirnya dia melawan adat. Simpel sebenarnya tapi ya ide itu tidak harus bombastis ide dengan konflik yang berat. Bisa juga tipis-tipis keseharian. Kalau teman-teman sempat nonton Nikah Milenial di Daikin Series, itu saya bikin konfliknya pasangan muda yang menikah tapi belum bekerja. Jadi lebih ke detil-detil keseharian aja, siapa yang makan, siapa yang masak, siapa yang cuci baju, uang tinggal berapa, lebih ke itu. Justru itu yang lebih relate dengan viewer. Penonton pernah mengalami itu tuh lebih baik. Kalau kita nonton film perang kan penonton tidak relate tapi ya just entertainment aja. Terus ada pembabakan. Biasanya skenario itu ada opening, pembabakan seperti ini. Terus karena tadi saya bilang durasi itu menentukan juga bagaimana skenario film kita. Dari detik pertama film dibuka tentu penonton harus stay terus kan sampai akhir. Makanya di opening itu sangat menentukan. Nah, ini diganti. Jadi kalau nonton filmnya ini berganti dari suasana perjanjian Megajati yang Sudirman itu lebih ke langsung bagaimana Jenderal Sudirman terpilih menjadi jenderal waktu itu. Ya openingnya lebih ke situ. Jadi ini kita berubah-ubah diskusi dengan saudara juga adegan opening itu apa sih kita harus buat. Oke, ini lebih ke plot itu lebih ke di mana sih adegannya siang atau malam, terus deskripsi kalau ini plot sudah dibuat kita lebih mudah untuk menentukan detail skenario. Oke, ini cara menulis skenario nanti kita bahas yang lebih
saya ingin bahas itu lebih ke ini ya, sebentar. Nah ini mungkin teman-teman pernah membaca ini Dan Harmon Story Circle. Ini kita bahas bersama ya. Jadi karakter dalam cerita film itu atau novel ataupun apapun lah kita membuat cerita dimulai dari comfort zone. Jadi setiap orang tuh mengalami situasi yang normal. Comfort zone, tiba-tiba dia ingin sesuatu. Misalkan di sini dia perlu uang. Bagaimana caranya? Tiba-tiba dia punya nekat ingin capainya dengan mencuri. Dengan kondisi yang tidak familiar, biasanya dia comfort, tiba-tiba mencuri, dia banyak ketakutan kan. Kalau saya mencuri nanti ditangkap polisi dan sebagainya. Terus dia berusaha beradaptasi dengan ketakutannya itu. Bisa nekat, bisa tiba-tiba kalau saya ketangkap saya harus menyiapkan senjata. Akhirnya dia mencuri, mendapatkan apa yang dia dapat. Resikonya apa? Setelah dia melakukan sesuatu, dia harus taking risk kan. Resikonya dikejar polisi atau masyarakat. Nah, dia di tengah ketakutan itu, selain keinginannya tercapai, ternyata harus ingin kembali ke zona comfort tadi, balik lagi. Harus melepaskan diri dari ketakutan, harus secure lagi. Meskipun akhirnya dia ditangkap dan dipenjara dan bebas, berubah. Makanya di setiap karakter di film itu ada perubahan. Dari karakter utama itu pasti ada perubahan. Awalnya dia orang biasa, tiba-tiba di endingnya menyesal, tapi dia menjadi lebih berani. Terus supporting juga semua karakter di dalam film mengalami perubahan. Karena apa? Karena dia mengalami ini. Gara-gara punya keinginan tertentu, dia berusaha mengadaptasi, melakukan sesuatu yang dia kebiasaan. Terus dia mengalami risiko, harus menghadapi risiko, terus ternyata tidak seenak yang dibayangkan. Terus berubah. Nah, perubahan ini yang bisa lebih baik, lebih buruk, dan sebagainya. Contoh ini kalau teman-teman pasti udah nontonin ya, Rick and Morty. Misalkan mereka pengen menemukan makhluk aneh di luar angkasa, masuk ke portal, begitu ketemu ternyata membahayakan, balik lagi. Nah, di sini dia stres, kembali ke posisi awal, tapi dengan kondisi yang berbeda. Lebih capek, lebih takut, meskipun tujuannya tercapai. Nah, ini dilihat dari segi karakter. Jadi menentukan ide cerita itu kan dari cerita besar, terus karakternya seperti apa, ada perubahan. Terus kalau membahas film atau web series, ini kan saya biasanya bikinnya seperti ini. Kita ada keterbatasan waktu ya di sini. Film 120 menit kayak tadi bikin Sudirman 120 menit kita jadinya over terus. Tapi kita target awalnya berapa menit. Web series itu biasanya ada yang 7 menit, ada yang 3 menit, ada yang 15 menit. Waktu saya bikin Kamiya Daikin itu, tiap episode dari kliennya diminta 7 menit. Tapi saya nggak bisa menjanjikan karena dinamika adegan itu, meskipun skenario dibaca 7 lembar 7 menit, begitu dimainkan, kemarin yang main Martinolio ya, sama Delia Hussein. Begitu mereka main ya udah terserah kalian memainkannya seperti apa, ini skenario saya. Kalian yang mainnya sebenarnya yang penting karakternya tidak lari. Ya udah dia ada acting bisnis, dialog sambil perbaiki motor lah, terus jalan ngambil air minum, jadi hidup dialog dia yang simpelnya dibikin menarik karena dia jalan-jalan. Memang blocking kameranya juga agak susah, tapi hasilnya lebih. Akhirnya setiap episode jadinya 12 menit, bahkan ada yang episode terakhirnya 19 menit lebih. Tapi setelah ditonton dari pihak kliennya, dia tidak keberatan karena secara alur tidak breaking. Mungkin teman-teman pernah nonton juga, ada mungkin short movie 3 menit tapi
dia terasa lama ya, 3 menit ngobrol terus. Ngobrol juga bisa menarik kalau dia apa yang kita bikin nanti skrip dialognya kuat. Jadi sebetulnya lebih ke menitnya kita ada target seperti apa. Kalau lihat analogikan Cinderella di sini ya, ini time itu ke kanan ya, sumbu X-nya kita waktu. Kalau Y-nya itu ini kejadian menyenangkan yang di bawah, yang negatif ke bawah, misteri yang menyedihkan. Bisa cerita diawali dengan kondisi sedih, bisa kondisi senang, tiba-tiba drop, konflik, terus balik tetap sedih atau balik lagi menjadi happy. Kurvanya bisa lain-lain, terserah ceritanya mau saudara. Bisa kurva sinus, bisa kurva kosinus, seperti tergantung cerita kita. Kalau kita lihat Cinderella kan dia tertekan dengan apa? Saudara tirinya di sini kan berarti di negatif nih, di misteri. Negatif, dia sedih, tiba-tiba naik nih, agak gembira karena ada undangan menghadiri pesta malam di kerajaan. Ada pangeran mengundang mencari pasangan. Jadi semangat nih dia membuat gaun dan sebagainya sampai akhirnya dia dipilih sama pangeran untuk menari bersama. Tiba-tiba waktu habis, drop lagi dia menjadi sedih lagi karena dia harus lari dari tiba-tiba gembira, makanya ini tajam sekali kurvanya. Ini sepatunya ketinggalan. Di sini tetap dia sedih tapi dengan ini lebih atas ya, nggak terlalu negatif karena dia lebih udah mengalahkan semua orang, dia dipilih pangeran untuk berdansa, dia tentu lebih happy meskipun dia masih tetap aja dia pelayankan yang disuruh-suruh. Nah di ending kan pangeran datang membawa sepatu kacanya berubah menjadi happy ending. Sebagian besar film itu happy ending, ada juga yang open ending, di sini ada yang sad ending, terserah kita mau bikin seperti apa. Nah ini kaitannya dengan waktu tadi, menit pertama itu harus apa nih? Sedih tiba-tiba disiksa, diapain? Jangan sampai penonton udah miss di menit pertama. Ini film tentang apa sih? Kita nggak jelas centrungannya. Jadi itu kita memainkan scene by scene-nya harus akurat, dialog juga harus akurat, bisa menarik penonton untuk terus stay. Nah ini ada pembebakan, ini biasanya sih ada reel, bisa kalau di film tuh satu reel tuh 4 menit, 15 menit, 15 menit. Mereka 60 menit, ini 3 babak, tapi kadang dibagi 4 menjadi 15 menitan. Misalnya 15 menit pertama ada insiden, konflik, bisa bank pencurian, terus pencurinya hampir tersesat, terus konflik, tiba-tiba cooling down, konflik lagi. Itu terserah kita mau sudah apa. Yang jelas tentukan idenya dulu, ide besarnya, terus premis, sinopsis, nggak apa-apa sinopsis, bikin aja dulu cerita lengkap sampai selesai. Kita lebih mudah, ada yang bilang teman saya penulis juga, dia membuat cerita endingnya duluan. Misalkan si pencuri tadi endingnya tertangkap atau tidak, dia bikin pencurinya bias, ternyata bukan dia pencurinya, ada lagi di atas, misalkan gitu. Kalau endingnya sudah ditentukan, bisa flashbacknya tarik mundur aja. Nanti begitu dia endingnya tertangkap, misalkan babak ketiga kita udah tahu nih dia akan semakin takut karakternya karena akan tertangkap, atau dia lengah nanti tertangkap. Itu silakan teman-teman menciptakan strategi seperti apa, yang penting ceritanya menarik dulu, idenya brilian dulu. Ide brilian itu tidak harus konflik yang berat, tidak harus misalnya tadi orang buta yang pegang senjata, tidak harus itu, misalkan biasa aja, ide yang simpel cuma detil-detilnya dimainkan. Jadi kalau lihat ide nikah milenial yang saya bikin tuh lebih ke tadi, pulang kerja cucian masih belum cuci, terus si ceweknya berusaha nyuci padahal dia nggak pernah nyuci. Begitu dia pindah kontrakan suasana berubah. Kita memotret hal-hal yang detail seperti itu. Nah ini saya bikin juga series, ini belum tayang, ini judulnya Nebeng, kisah tentang
satu seniman dia disuruh bertemu dengan anaknya. Cuma karena tidak punya uang dia membayar sewa mobilnya dengan sketsa. Jadi ini film dimulai kalau ini film Sumbu Y-nya itu awal dan akhir film. Sumbu X-nya awal dan akhir film. Kalau Sumbu Y-nya ke bawah itu awal dan akhir cerita. Saya mengambil biar web seriesnya tidak linear. Kalau linear kan kita ngelain karakter dari menit pertama, terus konflik itu 4 menit aja udah membosankan. Saya episodenya ngambil di pertengahan. Di sini mobil yang dia kendarai tiba-tiba di stop cewek, ada yang nebeng, mencari kopernya yang hilang. Jadi menit pertama udah begitu. Karena biar penonton apa nih terus penasaran. Kalau secara cerita ini simpel karena dia melakukan perjalanan dari Bandung sampai ke Sumatera ke Samosir. Di tiap perjalanan ada beberapa orang yang nebeng. Ada anak kecil, ada petani dan sebagainya. Cuma saya bikin episode selanjutnya di pertengahan. Kemudian flashback, terus sampai akhirnya linear, baru ada flashback sekali. Jadi strategi untuk series itu lebih ke konten ke menit pertama kedua itu sangat menentukan. Belum film panjang juga seperti itu sih sebetulnya. Jadi karena kita melihat film series tapi di awalnya belum kena gregetnya, padahal menit 1 ke 2 itu menentukan. Karena YouTube viewer itu kan 1 menit pertama itu orang kalau stay tune itu udah perhitungan, tapi saya lupa tuh. Mungkin teman-teman lebih paham. Misalkan 1 viewer dihitung setelah berapa detik penonton nonton. Karena YouTube channel itu 1-2 menit, makanya di tiap series kita itu sudah jelas konfliknya apa, harus bikin penasaran. Kalau ini bikin penasaran, kita nggak akan terasa nih udah 10 menit, oh udah bersambung ke episode berikutnya. Itu termasuk berhasil strategi yang terapkan. Oke, ini yang tadi, ini kayaknya udah. Ini udah tahu kan mungkin teman-teman, badan dari sebuah skenario, ada scene number, ada scene heading ini, lebih ke interior di dalam, eksterior di luar. Ini ruang pertemuan, ini kapan waktunya, day atau night. Ini nanti kameraman akan tahu, oh ini night atau day lightingnya akan menyiapkan krunya untuk menata lampu sesuai adegan. Ini contoh Sudirman di scene 29. Ini action itu lebih ke bahasa visual, bahasa deskripsi. Jadi bahasa deskripsi yang bisa dibayangkan oleh semua departemen. Kameramen akan tahu, oh di situ ada sekian orang, bajunya orang wardrobe akan tahu bajunya sekian orang, pemainnya siapa saja. Apalagi yang lebih detail, jadi action itu bisa Sudirman sambil merokok dia berjalan, kemudian marah. Jadi pengadegannya udah tahu, blocking kameranya udah kebayang. Sorry tadi. Karakter, dialog, action. Kira-kira saya akan lihat kan yang tadi yang ini ya, yang contoh web series saya yang nebeng tadi. Ini lebih ke teasernya sih. Tapi Sudah 20 tahun saya mengadopsi anak yang hilang bernama Raya. Saya berusaha mencari-cari bapak, tapi tidak ketemu. Kami tinggal di Medan. Saya harap bapak bisa datang nanti di acara lamarannya minggu depan. Boleh saya bicara dengan dia sekarang? Udah siapa, Mak? Ibu Mirna. Terus tuh mau bayar pakai apa toh? Ya, sewa mobil, pinjem duit, utang masih banyak. Saya akan bayar pakai sketsa. Di perjalanan ini, nanti saya akan bikin sketsa urban. Perjalanan sepanjang pantai Sumatera. Dan jalurnya yang utama kan ada gunung, hutan, dan rumah-rumah perkampungan. Tapi syaratnya ya, setiap hari lu harus kirim sketsa lewat email atau lu foto kirim ke gua. Jadi setiap hari gua bisa masukin ke online biar gua bisa jualan. Tinggal 20.000. Gimana ya?
Jangan terlambat ya Pak, hari Minggu jam 19. Bapak gambar apa Pak? Katanya gambar laut. Gambar ini. Bapak kok grafik? Ada duret? Tahu. Stop. Nggak bisa masuk, Pak. Buntu. Kok apa? Saya juga berorientasi kontrak. Ada kerjaan. Ada yang lebih penting. Lebih penting dari urusan negara, Pak. Apa? Nanti, kalau saya berhasil, saya cerita ke Bapak. Udah enak, Pak. Adem. Mas, AC-nya bisa dia. Ini bukannya udah dingin, Pak? Kurang nih. Ke belakang dapat itu. Bisa bantu aku Om? Bantu apa nih? Itu koperku hilang Om. Itu beneran ternyata dia kesini. Iya. Bagi dia semuanya saudara, Pak. Tolong buka pintu nak, Bapak telatnya 2 hari.